Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, di pertemuan hari ke-16 ini kita akan lanjutkan membedah bagaimana strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Setelah iblis mewariskan sifat kesombongan kepada kita, maka ada beberapa cara yang mereka tempuh untuk menyesatkan umat manusia. Di antaranya, yang pertama adalah talbis. Apa itu talbis? Talbis itu adalah menipu. Jadi iblis menipu kepada kita semua. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. Segala sesuatu yang bersifat larangan dijadikan pandangan oleh mereka, oleh para iblis itu kepada kita menjadi sesuatu yang boleh. Ini menipu. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka, kepada kita semua. Jadi di antara cara yang ditempuh oleh setan dalam hal ini iblis adalah dengan memberikan tipuan kepada kita semua. Yang kedua adalah membuat lupa larangan. Senada dengan tipuan, maka larangan itu dibuat seolah-olah kita tuh lupa. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumid dhalimin. Kata Allah, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi terkadang kita itu dibuat lupa dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Maka kita perlu dan wajib waspada. Yang berikutnya adalah cara yang ditempuh setan atau iblis adalah dengan membuat seolah-olah itu mukjizat. Nah, fenomena ini cukup dahsyat sekali di era akhir zaman sekarang ini. Ini dulu di zaman Nabi SAW, sahabat semua, Nabi pernah digoda setan untuk membuat ayat sendiri. Jadi di zaman Nabi sudah ada godaan seperti ini. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-203. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula istabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi
Hada basairu min rabbikum wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku, Al-Quran. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat semua, fenomena adanya nabi palsu, wali palsu, di mana dia mengatakan apa? Dapat wahyu. Ini cukup mudah bagi setan untuk menyesatkan berjuta orang. Nabi yang dibikin, yang dia bisikin cuma satu. Padahal sudah jelas bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW diutus. Pengikutnya banyak. Maka seketika itu pengikut-pengikut itu menjadi tersesat. Inilah tipu daya setan. Atau ada seseorang dianggap wali, tapi sesungguhnya wali itu adalah wali setan. Dianggap kamu sudah derajatnya tinggi, kamu derajatnya sudah wali Allah, sehingga bebas dari sholat, bebas dari kewajiban. Ini wali setan. Hati-hati. Begitu indah cara setan menyesatkan, cara iblis menyesatkan manusia. Walinya satu, pengikutnya banyak, maka yang banyak itu jadi tersesat semua. Hati-hati sahabat semua. Nabi palsunya satu, tapi pengikutnya berjuta. Yang berjuta ini sesat semua. Maka dahsyat sekali cara setan dalam menyesatkan umat manusia. Begitu Rasulullah diutus sebagai khatamul anbiya, maka closing, sudah tidak ada nabi lagi. Kemudian yang berikutnya adalah cara setan, cara iblis menyesatkan kita adalah dengan cara membuat perselisihan di antara sesama umat manusia. Hal ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-53. Kata Allah, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yansu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sahabat semua, ada kalanya sesama muslim berantem, sesama orang beriman berantem. Ini tidak lain tidak bukan adalah tipu daya iblis. Jadi membuat perselisihan di antara sesama manusia, sehingga satu sama lain tidak akur, dan ujung-ujungnya nanti saling menghujat, saling memojokkan, bahkan sampai saling mengkafirkan. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Yang berikutnya adalah yang kelima, cara yang ditempuh setan adalah dengan tahwin. Tahwin itu kita menganggap perkara dosa kecil itu sepele atau biasa-biasa saja. Pernah nggak sobat semua misalnya dinasihati kemudian dibilang apa? Lagi dinasihati nih sama teman yang baik, mengingatkan, dinasihati. Jangan malas. Jangan suka bohong. Jangan belajar korupsi kecil-kecilan. Bilangnya apa? Alah, kamu tuh sok suci. Nah, ini bagian daripada perangkap setan. Tahwin, menganggap remeh dosa-dosa kecil. Padahal kalau sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Kalau kecilnya
bertambah, maka dia menjadi besar. Naudzubillah. Maka kita berlindung dari tipu daya setan takwid ini, menganggap remeh dosa-dosa yang kecil. Kemudian yang keenam adalah cara yang ditempuh setan, iblis, atais. Apa itu atais? Berputus asa dalam pertobatan, sehingga seolah-olah setan membisikkan apa? Dosamu terlalu besar, tidak akan Allah ampuni. Kamu sudah terlalu banyak berbuat maksiat, lanjutkan saja, teruskan saja, tanggung. Nah, ini hati-hati teman-teman semua. Sudah mabok, ditambah zina, ditambah membunuh. Nah, ini sering terjadi. Berawal dari mabok, kemudian zina, tanggung, habis itu membunuh. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati sahabat semua. Ini tipu daya iblis laknatullah. Kemudian yang ketujuh adalah tasyin. Apa itu tasyin? Kamuflase. Kamuflase itu seolah-olah itu menghiasi perkara-perkara yang baik itu tidak apa-apa. Ini awal singgung dalam Al-Quran surat ke 35 ayat ke-8, surat Fatir ayat ke-8. Contohnya apa? Misalnya adzan datang, adzan subuh misalnya. Kemudian pasti di antara kita pernah mengalami, udah tidur aja, capek, masih capek, dingin, nikmat, tidur aja. Sampai kemudian apa? Kita terlewat dari masa-masa terbaik, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini salah satu tasinnya, yang perbuatan yang dibuatkan, yang bisikan setan kepada kita, iblis kepada kita. Jadi menganggap sesuatu yang menghiasi perkara seolah sesuatu itu baik, padahal itu buruk. Kata Allah dalam Al-Quran surat Fatir surat ke-35 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman zina lahu su'u amali fara'ahu hasanan fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Kata Allah, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya? Masih dingin-dingin nih, hujan, atau memang malam dingin gitu ya, adzan subuh datang, as-sholatu khairum minan naum, bisikan datang, udah tidur aja, tidur terus tidur. Ini tasin ini. Lalu menganggap baik perbuatannya itu. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sahabat semua, hati-hati dengan cara halus ini. Jadi seolah-olah perbuatan kita itu tidak apa-apa, padahal itu buruk. Kemudian yang berikutnya adalah taswif. Apa itu taswif? Menghasut. Kalau tadi apa? Menciptakan perselisihan, menciptakan permusuhan, sehingga orang saling mengolok-olok, saling menjelekan. Maka ini langsung dihasut agar semakin parah hubungan antar sesama kita. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat ke-57 ayat ke-16. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid
Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara menjadi orang-orang yang fasik. Sahabat semua, termasuk di antara tasfif itu adalah perbuatan untuk menghasut orang, menghasut manusia untuk menunda taubatnya. Masih muda, tenang aja, nikmati dulu masa-masa muda, lagi sehat-sehatnya, suruh ibadah, udah nikmati aja. Lagi santai-santainya, udah nikmati aja. Padahal banyak pilihan-pilihan ibadah yang seharusnya kita kerjakan. Maka ini tipu daya iblis anak tua. Sahabat semua, masih banyak cara-cara setan yang akan mereka tempuh. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa iblis dengan bala pasukannya akan mendatangi setiap manusia dari segala arah. Tidak bisa lewat depan, hajar lewat belakang. Tidak bisa lewat samping kanan, hajar lewat samping kiri. Oleh karena itu sobat semua, segala lini kehidupan kita yang berkaitan dengan dimensi kehidupan kita itu pasti akan diserang, atau iblis akan menyerang kita, akan memberikan kita tipu dayanya, sehingga banyak di antara kita itu tersesat. Oleh karena itu sahabat semua, Hujatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang wajib kita perhatikan betul. Apa itu? Jika kita tidak mau tersesat oleh bujuk rayu iblis dengan pasukannya, maka tutup pintu-pintu di mana setan atau iblis itu akan menggoda kita. Apa itu? Tutup pintu amarah, jangan suka marah. Tutup pintu dengki, jangan suka iri hasut. Tutup segala yang berbau dengan penyakit hati. Waspada dengan makanan. Kalau makan jangan berlebihan. Kalau makan baca doa. Kalau berlebihan, innal mubadzirina ikhwana syayatin, malah kita berteman dengan mereka. Jika kita bisa menutup pintu-pintu di mana iblis bisa masuk, maka insya Allah kita akan selamat. Sebagai penutup sahabat semua, Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-99. Ini dimulai dari ayat ke-98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, jangan lupa baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena sesungguhnya apa? Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kata Allah di Quran surat An-Nahl ke-99, Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah jaga iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa minta perlindungan, beriman, jaga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita terbebas dari pengaruh iblis dengan pasukannya. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan adalah momentum kita untuk makin menguatkan posisi keimanan kita, menebalkan keimanan kita, menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertawakal kepada Allah SWT. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.